Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Kem. Kali ini kita mau ngobrolin tentang how to cleanse karma. Bagaimana sih caranya, Bunda, apakah karma itu bisa dibersihkan? Banyak sekali yang mengira bahwa hidupnya itu blangsak, hidupnya itu brekele karena akibat karma-karma perbuatannya di masa lalu atau karma-karma leluhur yang DNA-nya masuk gitu ya ke dalam DNA kita. Aduh, kayaknya kok berat banget gitu ya. Kita hidup itu berseri-seri itu berapa banyak gitu, dan kemudian karma leluhur itu juga tumpuk-tumpuk banyak sekali, and then kita harus menjalani sebuah kehidupan yang berkele gitu loh. Bahkan baru lahir udah wah karmanya udah banyak banget. Tidak selalu seperti itu sayangku ya. Oke, kalau kamu berpikir seperti itu maka kamu akan menjalani hidup yang penuh dengan hukuman ya. Oke, well, ini sifatnya adalah general reading, belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun persoalan yang datang dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Wait, tunggu sebentar. Bunda di sini memakai kartu tarot transparan yang langka banget. And harganya juga nggak kira-kira, aze gile ya. Bisa buat beli mendoan selama 1 tahun penuh. Lebih mungkin ya, nggak tahu deh ya berapa ya harga mendoan. Bunda belum ngitung sih. Oke, kita akan lihat dulu ya. Khusus untuk kartu transparan ini, harap sabar. Bener-bener harap sabar karena Bunda memang akan membuka ya. Akan membuka itu tunggu kebuka semua. Jadi sabar. Kamu boleh sambil ngopi-ngopi dulu, makan dulu, nggak apa-apa kok. Sabar, pokoknya sabar. Pokoknya sabar, boleh deh kamu sambil pijet-pijet dulu, apa-apa gimana, nggak boleh deh, nggak apa-apa. Tidur dulu juga nggak apa-apa. Oke, The Chariot. Sebuah transformasi, sebuah perjalanan. Oke, wah kartunya ini Major Arcana semua. Cocok banget ya. Ngomongin karma, yang keluar adalah kartu Major Arcana semua. So far ada 4 kartu Major Arcana. Ini mah keren. Berarti memang kartunya memang bersinergi ya. Ada ngocoknya udah rata. Oke, baru ini yang enggak. Oh, sorry, kebalik. Oh, I see. Wow. Oke. Nggak ke sini ya. Oke, untuk kali ini mungkin Bunda agak panjang kasih penjelasan. Kalau kamu nggak sabar nggak apa-apa. Tapi ini penting banget dalam hidup kita supaya gini ya. Supaya teman-teman itu tidak menghukum dirinya sendiri gitu dengan pandangan-pandangan yang salah. Oke. Well, ini di sini sorry. Tenggorokan agak nggak enak. Beberapa dari kamu tadinya pernah mengalami yang namanya hidup serba enak ya. Maksudnya serba enak ya, perekonomian cukup lah ya. Terus kemudian tidak ada masalah percintaan. Jadi fine-fine aja ya semuanya. Tapi entah somehow ya terjadi perubahan di dalam kehidupan
Ini judgment yang menggambarkan sebuah karma dari kehidupan masa lalu. Menggambarkan sebuah karma ya judgment-nya. Dan chariot yang menggambarkan sebuah perjalanan adalah transformasi diri ya. Dan di sini ada gambar gunung yang menggambarkan sebuah halangan, rintangan dan segala macam. Tapi di sini kamu dituntut untuk kamu bisa tangguh ya. Nah, proses di sini ini namanya proses taubah. Taubah itu adalah proses dikulitin satu-satu sampai benar-benar kamu tuh seolah-olah nggak punya apa-apa lagi. Dan kamu nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Kamu hanya bisa mengandalkan satu, Tuhan. Iya, ini proses taubah. Beberapa teman-teman mengira bahwa penderitaannya saat ini itu adalah karena membayar karma. Ya, misalnya di ghosting, diporotin, diselingkuhin atau apa. Mengira bahwa itu sedang membayar karma terhadap pasangan, terhadap orang lain dan segala macam, atau misalnya uang dibawa lari berarti membayar karma. Bisa jadi sih, tapi begini ya, kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa oh ya sudah gitu ya, maka itu tidak menyelesaikan karena akan menarik peristiwa-peristiwa yang serupa gitu menurut ya. Karena pola pikir kita dan yang kita rasakan itu juga turut membentuk ya. Memang mungkin awalnya karma. Tapi kalau bolak-balik terjadi itu bukan karma ya sayang ya. Itu karena diri kita, pandangan kita ada sesuatu yang perlu diperbaiki karena kita menarik orang-orang berkeli dalam kehidupan kita. Oke, jadi tidak selalu semuanya adalah karma. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak menderita dan menjalani sesuatu, ya udah ya, yang lewat ya sudah gitu. Cuman yang ke depan jangan berpikir bahwa itu adalah karma dan kamu harus membayarnya lunas. No, kalau seperti itu modelnya, nanti pikiran bawah sadar akan menghukum diri kita sendiri. Jadi bukan Tuhan yang menghukum. Yang menghukum adalah diri kita sendiri nih. Misalnya, oh ya udahlah, pantas aja deh aku diselingkuhin terus nggak apa-apa deh aku jalanin aja gitu. Ya nggak apa-apa sih misalnya. Memang menerima harus, tapi kalau misalnya berpikiran seperti itu, tanpa kita menelaah ke dalam diri ya, nanti akan diselingkuhin terus-menerus tanpa selesai, tidak selesai. Oke, Bunda lanjutkan. Di sini dibutuhkan sebuah action atau dibutuhkan sebuah keputusan. Ya, dibutuhkan sebuah keputusan bahwa to break ya, untuk mematahkan semua ini. Karena di sini Bunda lihat ada beberapa teman-teman yang merasa tidak dihargai, bahkan ini ada yang sakit. Ada yang secara finansial terpuruk ya, udah sakit secara finansial terpuruk, tuna asmara lagi. Aduh, hidup kayaknya komplit banget ya. Padahal God design, Tuhan itu mendesain semuanya itu adalah seperti ini ya. Kehidupan pelangi. Kehidupan berpelangi itu bukan selalu indah, enggak sih. Ya tetap akan ada peristiwa-peristiwa berkeli. Tapi ya enggak ngenes-ngenes begitu banget. Kenapa ada pelangi? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, itu kita dalam kondisi yang semua tercukupi. Maksudnya makan, kaya itu sesuatu yang lain ya. Makanan, pakaian cukup, semua cukup, kesehatan. Jadi Tuhan itu provide atau menyediakan segala sesuatunya. Ya, tinggal kita tuh ngambil atau enggak. Karena di alam semesta ini ada sistem yang berjalan. Tapi future-nya ini ya. Nah, kita mau belajar untuk kita bisa kembali ke sini. Kembali ke sini itu artinya ya semua dalam kondisi yang berjalan dengan baik gitu loh ya. Berjalan dengan baik, keuangan baik, ya cinta tuh nggak selalu dengan pasangan ya. Pemenuhan cinta tuh bisa dari anak, bisa dari orang tua, bisa dari sahabat. Tapi yang jelas secara cinta itu nggak ada yang tuna cinta tuh nggak ada ya. Jadi feel complete semuanya akan penuh. Oke. Dan Bunda akan lihat dulu. Nanti Bunda terakhir akan tarik untuk apa aja sih yang mesti kita lakukan ya. Kalau penjelasannya terlalu panjang nggak apa-apa. Karena ini memang filosofinya dalam. Nggak suka nggak apa-apa. Karena ini penting ya. Bunda nggak mementingkan ini ada berapa views. Karena penting banget ya. Karena Bunda juga pengen gitu hidup teman-teman itu bisa mengalami perbaikan.
Jadi jangan sampai karena cara berpikir yang salah, cara berpandang yang salah, itu apa ya, menghalang-halangi untuk hidup kita berubah ya. Jadi masa depannya suram melulu gitu ya. Kasian banget ya. Kasian ya. Oke. Jadi I think ini semacam kayak bonus aja ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya Bunda banyak ngomong, ada yang marah-marah, ya nggak apa-apa. Karena Bunda mau menyisipkan edukasi-edukasi yang penting gitu. Kalau kita nggak tahu sampai seumur hidup, kasihan banget. Oke. Bunda mau lihat beberapa emosi teman-teman di sini ya. Oke. Beberapa teman-teman sudah mulai tertarik sih sebetulnya dengan dunia spiritual tentang rahasia semesta ya. Oke. Ada yang merasa marah terhadap kehidupan, marah terhadap Tuhan dengan bilang, kenapa aku? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Protes ya di sini. Ada yang protes. Dan ada yang mulai membandingkan dengan orang lain. Kenapa orang lain kok hidupnya kok baik-baik aja, sementara aku kok hidupnya kok berkele begini? Kenapa gitu loh? Kenapa orang itu kok bisa bahagia banget ya? Kenapa aku kok dapat musibah tuh kok sampai bertubi-tubi? Kenapa? Why? Why gitu ya? Mengapa Tuhan? Ada yang mulai mempertanyakan seperti itu. Dan akhirnya bingung, aku tuh harus ngapain sih? Apa yang harus aku lakukan Bunda? Banyak banget yang datang ke Bunda seperti itu. Apa yang harus aku lakukan Bunda? Apa yang harus aku lakukan Bunda? Oke. Beberapa dari kamu memang menjalani kehidupan ini sudah dengan sabar, dengan legowo ya. Oke. Buat yang sudah legowo, sudah bersabar hati, it's good. Tapi ada beberapa pemikiran yang perlu ditambah, atau dibenahi. Ya. Apa sajakah itu? Oke. Jadi gini teman-teman. Sahabat kesayangan semua. Ya memang karma itu memang mengakibatkan sesuatu dalam kehidupan kita ya. Ada akibatnya, sebab ada akibat. Ada filosofi Cina yang berkata bahwa kalau misalnya karma kamu di kehidupan sebelumnya baik, dan di kehidupan kali ini bertingkah laku baik, maka kamu akan bercukupan kaya raya mulai dari lahir sampai mati. Ya. Lalu ada lagi yang kehidupan di masa lalu itu karmanya baik, lalu di kehidupan sekarang itu tingkah lakunya buruk, maka dia akan kaya raya di masa muda, tapi di masa tua dia akan kekurangan, akan menderita ya. Ini filosofi Cina beneran, saya dapat dari dosen sastra Cina ya. Bunda nggak bisa bahasa Cinanya. Kemudian kalau di kehidupan sebelumnya karma kamu buruk ya, kehidupan sebelumnya kamu buruk, tapi di kehidupan sekarang kamu bertingkah laku baik, maka kehidupan kamu cukup. Mulai dari lahir sampai kemudian kamu sampai tua, cukup ya. Cukup itu artinya nggak kekurangan. Kemudian ada yang karma kehidupan sebelumnya buruk, kemudian perilakunya di kehidupan sekarang ini buruk. Wah ya udah amburadul. Udah amburadul brekele hidupnya. Oke, berarti apa? Berarti karma di kehidupan sebelumnya itu bisa kita perbaiki ya. Kan karma yang buruk di kehidupan sebelumnya, tapi di kehidupan hari ini kita baik ya, perilaku baik. Itu hidup cukup loh. Berarti bisa diperbaiki sebenarnya. Ibaratnya begini, Bunda kasih analogi ya. Misalnya sebuah gelas ini. Sebuah gelas, isinya nih air kotor ya. Itu adalah karma buruk. Lalu Bunda nanya ke teman-teman, gimana caranya supaya air di dalam gelas ini bersih? Apa disendokin satu-satu debunya? Kan ya enggak ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah menuangkan air bersih terus-menerus sampai air kotornya itu keluar semuanya dan habis. Begitu pula dalam kehidupan. Yang pertama apa yang perlu dilakukan? Yang pertama perlu dilakukan adalah berbuat baiklah terus-menerus.
Berbuat baik terus-menerus. Niatnya tapi tulus ya, jangan berbuat baik karena minta pahala, no. Ya, ini untuk penebusan karma, masih minta pahala lagi. Dasar nggak tahu diri. Jadi, lakukan perbuatan baik. Ini adalah untuk membayar ya. Membersihkan karma. Oke. Kemudian, oke, wait, tunggu. Oh ya, dalam melakukan perbuatan baik itu motifnya tadi Bunda udah mention ya, jangan motif meminta balasan, enggak ya. Motifnya memang untuk membersihkan diri begitu aja. Dan lakukan semua itu dengan cinta, bukan karena terpaksa. Semua dilakukan dengan cinta, di dalam diri dipenuhi dulu dengan cinta. Kemudian, cara kedua untuk membersihkan karma adalah be grateful atau bersyukur, playfulness. Playfulness, kamu banyak bersyukur ya, jadi semua kehidupan ini kamu pandang indah. Anything, everything. Sekalipun hal yang berkele sekalipun hal-hal yang kacrut ya, tetap semuanya kamu pandang indah, everything ya. Kenapa? Kita berprasangka baik, kan di agama juga ada ya, Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Nah, ya seperti itu sebetulnya kinerja. Kalau misalnya kamu berpikiran bahwa hidup itu indah, Tuhan itu baik. Seperti itulah yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Kamu akan menemui banyak keindahan dan kebaikan, ya. Terus kemudian apa? Apalagi untuk membersihkan karma? Eternal memories. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur. Bunda suka ngajarin untuk tersenyum deh tiap pagi. Terus berterima kasih pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun gak ada alasan loh ya. Tapi Bunda bersyukur untuk apa? Udah gak usah pakai untuk apa. Bersyukur aja. Terima kasih ya Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah. Astungkara, namaste, apa whatever lah ya. Suksma. Ya. Kalau bahasa Sunda itu apa? Hatur nuhun, ya. Semuanya jadi berterima kasih aja, nggak usah pakai alasan. Oke. Lalu kemudian apa lagi yang bisa dilakukan untuk membersihkan karma? Perhatikan perilaku kamu ya. Perilaku begini. Ya jangan menyakiti, ya. Bukan hanya menyakiti manusia, terhadap hewan pun nggak apa-apa. Bunda kalau ngebunuh nyamuk gimana? Dasarnya netizennya semua kayak gitu-gitu juga ditanyain ya. Ya kalau misalnya kamu digigit sama nyamuk, ya nggak apa-apa, dibunuh aja gitu ya. Kalau misalnya itu memang membahayakan kamu, terus kemudian ya mencelakai kamu, ya nggak apa-apa, itu kan survival, oke. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, kamu ngebunuh cicak gitu ya jangan. Biarin aja cicak berjalan ya dalam kedamaian hidup ya. Terus kalau misalnya membunuh ular, ada yang bertanya begitu. Ya sekarang gini, ularnya itu kira-kira membahayakan nyawamu enggak gitu loh. Kalau misalnya enggak, ya biarkan aja dia hidup di alam, balikin ke alam. Ya karena kita membutuhkan semua makhluk kok untuk keseimbangan ekosistem ya. Jadi kurang lebih bedanya seperti itu ya. Bedanya tuh seperti itu, jangan menyakiti. Terus kemudian ingat sekali lagi, semua tindakan itu dilandasi dengan cinta. Ya, kalau misalnya memang tidak bisa menyelamatkan, kayak misalnya lihat kucing. Aduh, Bunda ini rescuer ya. Bunda ini rescuer dan Bunda tuh seringkali lihat ada kucing dipotong kakinya. Kucing dipotong tangannya. Ya Allah Gusti, ada ya orang sekejam gitu ya. Ya jangan menyakiti ya. Jangan menyakiti. Kalau ada anjing misalnya di jalan, ya nggak usah dilempar pakai batu, biarin aja. Kecuali kamu dikejar sama dia, mau digigit ya, nggak apa-apa kamu lemparin batu. Tapi kalau hanya sekedar anjing lewat, nggak usah dilemparin batu ya. Jadi berbuat baiklah terhadap semua makhluk. Semua makhluk. Ada yang mau sekarat di jalan, dikasih makan, dikasih minum.
Iya, ada tumbuhan yang kayaknya kok kering kerontang, dikasih air, dikasih siraman, itu pun juga terhitung sebagai karma baik ya. Oke. Dan yang terakhir, hidden secrets, rahasia tersembunyi adalah memaafkan. Iya, memaafkan semua, semua. Termasuk orang-orang yang nyakiti kamu, melukai kamu. Ada yang marah-marah kapan hari sama bunda. Enak aja nyuruh-nyuruh maaf, enak-enak aja nyuruh maaf. Maaf itu bukan untuk kepentingan dia ya, jangan salah. Memaafkan itu adalah untuk kepentingan hidup kita sendiri, supaya kita nggak berkelek. Karena kenapa? Energi-energi negatif, emosi-emosi negatif yang kita simpan itu ngundang loh. Ngundang teman-temannya loh. Nanti akan datang peristiwa-peristiwa yang bikin kita sakit hati, bikin kita marah. Coba aja buktiin kalau nggak percaya ya. Buat kamu yang memang nggak mau melepaskan maaf, yang masih dendam, gitu gimana ya. Pasti akan mengundang peristiwa-peristiwa berkele dalam kehidupan. So, maafkan, lepasin, pokoknya hati itu enteng. Ya, nggak ada beban-beban berat gimana-gimana. Lepasin aja, itu untuk kepentingan kita sendiri, jangan salah. Itu bukan untuk kepentingan orang yang menyakiti kita. Ya, bukan, no. Itu untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Kalau hati kita tenang, hati kita bersih, insya Allah itu bisa menghapus, bisa kayak semacam memberikan penawar terhadap karma-karma buruk leluhur, terhadap karma-karma buruk di masa lalu ya. Kurang lebih seperti itu sayangku. So, silahkan dipraktekkan. Tadi Bunda udah apa aja Bunda? Ada berapa tadi ya? Antara lain, wah udah banyak banget. Bersyukur jangan lupa, terus kemudian melakukan semua tindakan itu berdasarkan cinta. Dan niat melakukan perbuatan baik itu jangan niatnya minta pahala, jangan. Maksudnya jangan minta balesan gitu loh. Iya, nggak usah. Ya, motifnya mesti murni dulu gitu. Kemudian perhatikan perilaku kamu, jangan menyakiti. Ya, kalau misalnya tidak terpaksa, memang ya nggak usah menyakiti. Kemudian memaafkan, kurang lebih itu intisarinya. Well, Bunda tidak akan menarik zodiak atau inisial. Ini buat kamu yang memang nonton video ini aja, karena di dalamnya ada edukasi. Dan buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayangku. Oh ya, Bunda kasih kesimpulan dulu. Ingat ya tadi, itulah cara untuk meng-cleansing ya karma-karma di dalam kehidupan kita ya. Oke, ingat kayak prinsip gelas tadi. Jadi yang negatif kita story dengan positif sebanyak-banyaknya ya, lama-lama positif semuanya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang nggak ada budget, kamu boleh tungguin Bunda live, ada tulisannya free reading, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Kenapa? Karena Bunda live itu sewaktu-waktu ya, nggak tentu waktunya, suka-suka gue dong gitu. Oke. Jadi diklik loncengnya, nyalakan all atau semua. Begitu Bunda live, kamu udah langsung tulis pertanyaannya dengan judul free reading ya. Well, kesayangan, ringankanlah hatimu. Pandanglah bahwa hidup ini indah. Ya, tak perlu menghukum diri sendiri dengan segala perasaan-perasaan bersalah yang ditumpuk-tumpuk. Oke, terima kasih kesayangan. Bunda mendoakan segala yang terbaik bagimu. I love you. Bye-bye.